berarti ritualnya ada yang harus diperbaiki. Berarti sholatnya harus diperbaiki, betul nggak? Tahajudnya harus diperbaiki, ya toh? Iya. Kaji Qurannya harus diperbaiki, karena nggak ada kajiannya. Kita tidak suka orang lain berbohong, bukan? Ya. Kita ingin memperbaiki orang lain yang berbohong, tapi dengan cara apa? Selama kita menikah, saya tidak pernah. Padahal sering banget. Selama saya menikah, perasaan saya tidak pernah usil. Padahal usil tiap hari. Itu kata-kata itu akan menimbulkan kekacauan. Pokoknya tidak pernah dan selalu hindari. Selama kita menikah, saya tidak pernah dinafkahi. Aduh, Arya tadahar unggal poe di mana? Itu menimbulkan kemarahan, itulah kata tidak pernah. Jadi tidak pernah dan selalu hindari. Ini peringatan, boleh marah tetapi jangan menggunakan dua kata itu, tidak pernah dan selalu. Ini fakta-faktanya dulu, belum dikasih solusi sama saya. Jangan mendikte seseorang apa yang harus dilakukan atau diucapkan. Kita sering mendikte orang lain supaya dia mengucapkan sesuatu yang kita senang dengan ucapannya. Jangan. Biarkan orang lain juga sama, ingin berkata yang membebaskan dirinya. Nah itu biasanya kita nggak mau orang lain berbicara, jangan bicara begitu. Udah mendikte. Nah itu kan menimbulkan kemarahan. Jadi boleh marah tapi jangan mendikte. Bisa ya, bisa. Catat, ini penting, terutama yang suka marah. Fokus untuk mencari solusi, jangan berfokus pada masalah. Ini penting, karena biasanya kalau ada orang yang marah, dia berfokus pada kemarahannya. Contoh, anak kita baru dibelikan sepeda motor baru. Ternyata sepeda motornya itu dipakai ngebut, kemudian jatuh, nabrak tukang bakso. Baksonya berantakan, piringnya berantakan, sampai mau jualan bakso nggak jadi karena baksonya tumpah. Kalau berfokus pada masalah, terus aja, kenapa kamu itu melakukan itu? Kenapa kamu terus aja berfokus pada masalah? Boleh marah, tetap berfokus pada solusi. Gimana cara marahnya? Sudah, nggak apa-apa. Kamu sakit nggak? Sakit, puskesmas. Sepeda motor rusak, bengkel. Tukang baksonya tumpah, baksonya, tanya berapa semuanya, hitung-hitung dijajanin baksonya. Marah, ini marah ya, tetapi menyelesaikan masalah. Mangkok 10 rusak, tanya ke pasar baru, sabaraha hijina, bayar. Ini marah nih, tapi berfokus pada solusi. Ini pengalaman kita semua. Kalau marah itu selalu mencari-cari kesalahan, lalu tidak ada ujungnya, betul nggak? Akibatnya tambah banyak masalahnya karena tidak berfokus pada solusi. Anak tidak seperti yang kita mau, ya sudah. Mau apa? Budak-budak orang rek dikamanakeun, singkahkeun, tambah masalah, betul nggak? Udah, eta teh budak orang. Kenapa anak kita begitu? Bawa-bawa itu potret dari kita. Sing sadar, we da budak teh baheula mah kosong. Desian kurang kene, geus desian urang teu narima. Makanya kalau kita lihat anak, lihat aja dulu diri kita. Kalau saya begitu, bisa lihat anak, saya lihat saya aja. Itu. Ya, awal-awal belajar itu pasti sulit, betul nggak? Karena kita juga pengen anak seperti yang kita mau, betul?
Tapi harus sadar, anak itu tamu agung yang datang ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri, bukan menjadi ibu bapaknya. Ajukan permintaan yang dapat menjadi solusi permasalahan, atau dilakukan ketika semua pihak sudah dalam kondisi tenang. Nih saya kasih tahu, kalau mau marah boleh, tetapi cari kondisi di mana semua pihak sudah tenang. Jadi soal waktu aja, kalau mau marah jangan sekarang, tunggu sebentar. Tunggu sampai situasinya tenang. Iya, itu kan bagus. Makanya nanti ada caranya, nanti saya kasih caranya. Ada caranya loh, ada caranya. Ini belum. Nanti ada caranya. Sangat praktis. Ada caranya. Jadi kalau kita mau marah, berhitung dulu sampai 10. Syukur-syukur sampai 100. Nanti ada caranya, saya kasih tahu. Ini keren kok, udah dibuktikan. Selipkan sedikit candaan. Kadang-kadang candaan itu bisa membuat suasana jadi berubah, cair. Jangan menyimpan dendam. Jadi kalau mau meluapkan kemarahan karena ingin ada situasi yang berubah, kan kemarahan jadi bagus, asal tidak ada dendam. Karena kalau orang ingin meluapkan kemarahan karena dendam, tidak akan ada solusi, karena dia akan terus dibakar oleh dendamnya sendiri. Kan di Quran tadi ada kata-kata begini, kamu disebut orang bertakwa kalau bisa mengendalikan amarah. Tapi kumaha carana kan nggak ada di Quran. Ini maksud saya. Kan sebetulnya di Quran itu bukan jangan marah, bukan. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa mengendalikan amarah, jadi boleh. Ngerti maksud saya? Wah, bahasanya lihat nggak tadi? Orang bertakwa itu yang mengendalikan amarah, bukan tidak boleh marah, mengendalikan. Kan tadi saya bilang kalau 3 kilo gas dibakar sekaligus meledak, tapi kalau dikendalikan dibakarnya sedetik-sedetik, kan asak lauk, tempe garing, tahu matang, betul nggak? Sambal enak. Sama kalian juga, kalau masak nafsu pengen cepat matang, ya sudah apinya digedekan, nggak enak. Masak ikan luarnya udah kering, dalamnya masih basah, tuh gitu nafsu mah. Jadi Quran mengatakan wal kadiminal ghaid, ciri orang yang bertakwa itu mengendalikan amarah, bukan nggak boleh marah. Makanya saya bolehkan. Yang terakhir adalah perbanyak aktivitas yang memicu relaksasi pikiran. Karena kemarahan itu berasal dari kekakuan pikiran, makanya harus sering relaksasi. Saya kalau sama istri saya, ya, habis mandi, udah pakai baju, pelukan, sebentar aja, ya. Itu relaksasi. Saya yakin lah, banyak uang juga kalau sering pelukan mah pasti bahagia. Udah tahu ya caranya? Ada berapa tadi? Nah, saya hanya membantu. Kan gini, kalau baca Quran kan global. Kan kata Quran, ciri orang yang bertakwa itu satu, ya, dia itu suka membahagiakan orang lain dalam keadaan lapang maupun sempit. Nah, ini bukan topik kita hari ini. Yang kedua kata Quran, orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa mengendalikan amarah, bukan tidak marah, boleh marah, tetapi terkendali. Itu. Karena marah itu kalau dikendalikan bagus untuk pendidikan. Nah, yang ketiga tadi memaafkan kepada orang lain, memaafkan manusia. Nah, itu juga bukan topik kita.
Jadi topik kita fokus aja pada bagaimana mengendalikan amarah. Ini aja kuliahnya perlu 4 SKS sebetulnya. Nah, ini dibuat singkat dulu sama saya. Baik, kita lihat sekarang. Sekarang kita lihat efeknya dulu pada tubuh. Apa sih efeknya marah pada tubuh? 1, marah itu ternyata mengkonsumsi energi lebih banyak, boros. Ternyata marah itu nyedot energi. Makanya orang yang suka marah-marah gampang leles. Karena marah itu nyedot energi. Yang kedua, tekanan darah naik. Jadi yang tekanan darahnya di atas 120, 140, 160 itu pasti berasal dari gede amak. Hormon adrenalin meningkat dengan drastis. Akibat hormon adrenalin meningkat dengan drastis, maka tubuh jadi kaku. Cara rangkel, sirah lieur, cengkat tinu diuk ngagubrak deui kararoneng. Itu sebetulnya alarm dari tubuh, udah ngasih tahu. Ya lo teuing ya cenah amak. Yang selanjutnya suhu tubuh juga meningkat ternyata. Nah, suhu tubuh meningkat secara drastis, jadi tidak alami. Ketika suhu tubuh meningkat, apa yang terjadi? Di luar suhu tubuh tidak meningkat, akan terjadi flux energi yang keluar dari tubuh cepat. Nih lihat saya kalau nggak ngerti. Pernah nggak ibu bapak demam? Pernah kan? Oke. Nah, kenapa kalau kita demam pengen diselimut? Ongkoh panas tapi tiris. Nah, ini pasti belum bisa ngejawab kan? Di sini jelaskan fisikanya. Gini lihat saya. Ketika tubuh kita meningkat suhunya, sedangkan lingkungan kita, tempat kita tinggal, suhunya kan tidak naik. Akibatnya perbedaan suhu antara tubuh dengan lingkungan besar. Ketika perbedaan suhunya besar, maka kalori dari tubuh kita, kalori itu mengalir dengan cepat. Nah, karena dia mengalir dengan cepat, maka pada saat itu tubuh tidak siap, keseimbangan tubuh terganggu. Makanya ongkoh panas tapi tiris. Nah, disebut nage panas tiris. Ini dijadikan soal kalau saya di kampus. Jadi mahasiswa kaget ketika saya kasih pertanyaan, apa penjelasan Anda secara fisika tentang panas tiris? Telulus. Padahal tiap orang pada panas tiris, karena rasa ingin tahu terhadap peristiwa itu tidak ada. Sebetulnya itu. Saya kadang-kadang ngasih pertanyaan kalau ujian nggak pernah yang susah-susah. Ya gampang-gampang aja. Pertanyaan saya kalau ujian gini, mengapa kamu kalau naik angkot kudu bayar? Itu pertanyaan. Udah dikasih aja ya, kertas banyak, biarkan aja. Kalau mahasiswa yang cerdas, itu uang oleh supir angkot pertama dibelikan makanan materi, dalam materi ada energi. Ketika dia makan nasi pincuk, maka dia menambahkan energi. Dari mana munculnya energi? Karena dibakar dalam tubuh. Oh, jelaskan mekanismenya. Bagaimana proses pembakaran itu sehingga tangan bisa bergerak, mata bisa melihat, kaki bisa berjalan, tangan bisa ngoper kopling. Itu harus dijelaskan. Yang kedua, ya, itu uang oleh sopir dibelikan bensin. Bensin dimasukkan ke tangki, oleh tangki disedot ke karburator. Karburator dibuat menjadi gas, masuk ke ruang bakar, dikompresi, kemudian terjadilah ledakan, muncul usaha sehingga ban berputar. Itu pertanyaannya, mengapa naik angkot harus bayar? Itu aja pertanyaannya. Jawabannya kan banyak. Keluarlah hukum-hukum fisika. Di situ masuk hukum termodinamika 1, masuk hukum termodinamika 2. Mengapa ban harus berputar terus? Kenapa? Ada siklus. Di situ ada proses isohorik, proses isotermik, proses isobarik, ada proses
isohorik, ya, ada isotermik, isobarik, ada adiabatik. Itu semua proses-proses ada di situ. Masuk rumus-rumus, jelaskan. Itu bisa dihitung tuh semua. Padahal pertanyaannya, mengapa naik angkot harus bayar? Kalau dia menjawab, mengapa naik angkot harus bayar? Da kudu bayar cek pemerintah oge. Geus tong sakola. Itulah bedanya orang yang terpelajar dengan yang tidak terpelajar. Yang terpelajar itu punya argumen untuk menjelaskan. Itulah pentingnya kemampuan akademis. Jadi terjelaskan. Ngerti maksud saya? Ya kalian juga mungkin nggak sadar ketika bayar angkot tuh apa ijabnya. Pak supir ijab ya. Kalau misal bensin, cicilan mobil, kalau tuangnya, kadang ulah tuang. Kan kalau supir angkot makan gimana muter-muter setir, sedangkan untuk muter ke setir itu perlu energi, betul nggak? Itu. Nah, dianggap lelucon pertanyaan ini, padahal ini pertanyaan mendasar, betul nggak? Ya sama saja. Ketika saya tanya, kalian suka makan? Makan. Saya tanya, buat apa makan? Jarang yang ngasih jawaban, makan itu memasukkan makanan karena saya butuh energi supaya saya mampu melakukan usaha, saya bisa menolong orang, saya bisa membahagiakan orang. Jarang yang kayak gitu. Nah, mana pakai dahar supaya sebeh. Jadi akhirnya makan itu supaya sebeh. Ya karena supaya sebeh niatnya, ya sudah. Apa yang terjadi? Loba penyakit. Dan niatnya juga supaya sebeh. Ini penting nih. Yang sederhana begini kadang-kadang tidak terjawab, betul nggak? Iya. Makanya kalau saya kan ngasih doa makan, ya. Ya Allah, menunggalkan rezeki dengan tubuhku sehat, kuat, sempurna. Untuk semua orang yang telah berjasa memberikan makanan kepadaku, aku doakan semoga mereka sejahtera lahir dan batin. Untuk seluruh daya sambung semesta, tanah, air, api, udara, bumi, matahari, dan seluruh bintang yang bekerja sama menghadirkan makanan ini, terima kasih, terima kasih. Kan kita ingat jasa mereka. Coba perhatikan Bapak Ibu, satu butir nasi itu nggak akan ada kalau nggak ada matahari. Dan matahari mau bisa cicing didinya kalau nggak ada bintang yang lain. Jadi kita tuh betapa besar utang budi kita. Untuk satu butir nasi saja utang budi kita tuh banyak sekali. Utang budi pada bumi, utang budi kepada air, utang budi pada udara, utang budi pada matahari. Sing ingat atuh. Nah, ada 3 tipe kemarahan. Yang pertama yang disebut dengan pasif agresif, ini bahasa psikologi. Berusaha menahan amarahnya dengan menghindarinya. Ini namanya pasif agresif. Nah, pasif agresif itu setengah pasif, setengah agresif. Dia itu berusaha menghindarkan diri, ya, menghindari kemarahan, tapi dengan cara menahan. Ini bahaya nih. Teu amek. Tapi disebut nate bahasa Sunda nama amak kapegung. Kalau sudah kapegung jadi penyakit. Ini namanya pasif agresif. Pura-pura menerima padahal ngageremet. Tenerima sebetulnya mah. Ieu nu disebut amak kapegung tah ieu ya, sumberna penyakit teh bahaya. Yang kedua, agresif terbuka. Nah, ini jadi meluapkan emosinya secara langsung, kadang-kadang secara fisik maupun secara verbal. Nah, ini biasanya orang yang seperti ini kadang-kadang teriak-teriak sambil mukul-mukul, bisa mukul orang, bisa mukul benda. Ini namanya agresif terbuka. Nah, yang dibolehkan itu adalah tipe marah yang ketiga, namanya asertif. Nah, asertif yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi tipe marah yang paling sehat. Tipe ini akan tetap menyampaikan kemarahannya namun terkontrol. Cocok dengan Quran yang tadi. Kita itu boleh marah tetapi terkendali.
Nah, syaratnya tadi ya, ekspresikan dengan tenang. Betul nggak? Dan lain sebagainya. Nanti boleh diulang ya, boleh diulang. Kita teruskan dulu. Nah, saya mau bicara lebih dalam lagi tentang kemarahan. Perhatikan kalimat ini satu kalimat per kalimat. Kalau kita marah, pengen bicarakan? Betul? Pengen bertindakan? Nah, lihat saya semuanya. Sebelum bicara, sebelum bertindak, berhitung sampai 10. Lebih lambat lagi berhitungnya lebih bagus. Jika perlu, kalau ada orang mau marah, hitungin sama kita. Misalkan pasangan kita mau marah, bentar, saya hitungin ya. 1, ke WC dulu. 2, nyiram dulu. 3, sampai 10 aja. Tapi jangan cepet-cepet ngitungnya. Gitu caranya. Bisa ya? Ini penting ini ilmu mahal ini ya. Kalau ada orang marah ya, kalau kita tidak ada orang, hitung sampai 10. Nah, jika sangat marah, marahnya sangat, hitungnya sampai 100. Selamat, insya Allah selamat. Ini udah dieksperimen kok, hasil riset. Kalau marahnya biasa sampai 10, kalau sangat marah sampai 100. Jika perlu bantu hitungin. Nah, ntar ya, sebelum marah kita hitung dulu sampai 100. 1, ngobrol dulu yang lain. 2, sampai 100. Paham ya? Nih catat resep yang pertama. Ini praktekkan nanti nyampe di rumah ya. 2, sadar bahwa masalah tidak pernah bisa marah tidak pernah menyelesaikan apapun. Yuk kita sadari, marah itu tidak pernah bisa menyelesaikan apapun. Oleh karena itu maka kemarahan itu seperti badai yang muncul dari dasar kesadaran. Saat kita merasakannya datang, alihkan fokus kita ke nafas. Jadi ketika badai itu datang, alihkan fokus kita ke nafas. Itu sudah saya ajarkan. Itu namanya mindfulness. Tarik nafas yang dalam, hitungannya 4. Tahan napas, hitungannya 7. Buang napas, hitungannya 9. Kalau bisa buang napas lebih lama daripada tahan napas, terjadi mindfulness. Itu energi itu akan berubah dari energi kemarahan menjadi cinta. Sekejap. Itu yang namanya mindfulness. Jadi di Quran itu tidak ada kan penjelasan. Yang penting kata Quran, kamu harus bisa mengendalikan amarah, baru disebut orang yang bertakwa. Kan begitu. Jadi orang bertakwa sekarang tahu, bukan orang yang tidak pernah marah, tetapi marahnya tipe asertif, malahnya tipe yang terkontrol. Boleh marah? Boleh. Ya, asertif. Jangan pasif agresif. Jangan juga agresif terbuka, tetapi asertif, terkontrol. Kemarahan adalah emosi yang terbuang, dan jangan suka buang-buang emosi. Jadi kenapa kemarahan itu tadi saya bilang mengkonsumsi energi yang besar? Karena ketika seseorang marah, dia sedang membuang emosi. Oleh karena itu maka jangan buang-buang emosi, karena emosi itu energi. Jangan boros. Karena setiap kali kita marah, kita meracuni sistem kita sendiri. Nah, ini penting. Ketika kita marah itu yang teracuni bukan hanya tubuh tadi,
tetapi sistem semuanya, sistem kelistrikan, sistem kimiawi, betul nggak? Belum lagi tatanan sosial juga akan berubah, akan terganggu dengan kemarahan. Jadi kemarahan tidak menyelesaikan masalah, kemarahan hanya memperburuk keadaan. Oleh karena itu ada pepatah yang bagus, jangan membuat keputusan penting saat kita sedang marah. Jadi kalau mau bercerai dengan pasangan, jangan ketika sedang marah, karena itu keputusan penting. Nah, banyak, mohon maaf ya, yang melakukan perceraian dengan pasangan itu karena didasari oleh marah. Padahal itu keputusan sangat penting sekali. Setelahnya nyesal. Makanya selalu dikatakan semua keputusan yang diambil dengan rasa marah akan berakhir dengan rasa malu. Dan malu itu dalam grafiknya David Hawkins, ya, itu masuknya the reptilian, di bawah 200, nilainya 20, malu itu paling rendah. Dan orang yang nilainya di bawah 200 dalam skala emosi David Hawkins itu masuknya the reptilian. Untuk masuk di atas 200 to the wisdom, apalagi masuk dalam area cinta, pencerahan, wah itu masih jauh, jauh. Saya kasih tahu ya, makanya belajar spiritual itu dilihat dari perubahan. Jadi bukan banyaknya doa, bukan banyaknya guru, ya. Apalagi nggak suka guru ini, pindah guru lain, jelek-jelekin guru lama, pindah lagi guru. Nah, lihat ya, orang yang belajar spiritual kayak gitu, ganti guru aja terus. Nyari apa sih? Ya, belanja guru terus. Mau guru kelas apapun, kalau tidak ada kesadaran untuk berubah dari diri kita, tidak ada artinya. Ini saya kasih tahu ya. Ketika kita mengamalkan yang kita tahu, maka semesta akan mengajarkan yang kita tidak tahu. Gitu aja kok. Belajar tuh jangan pengen banyak ilmu. Buat apa banyak ilmu? Ya, jangan pengen pintar, buat apa? Pengen berubah jadi lebih baik, itu aja. Walaupun ilmunya sederhana tapi berubah, itu aja yang paling benar, ya. Gitu. Oleh karena itu maka kemarahan adalah emosi yang tidak perlu. Banyak hal dalam hidup yang dapat memicunya, tetapi yang penting adalah bagaimana kita bereaksi. Pilih untuk tidak bereaksi. Jadi sebetulnya kita itu bisa memilih loh untuk tidak bereaksi yang berlebihan terhadap apapun. Karena bereaksi itu adalah pilihan kita. Dan kita itu terlalu sering mengizinkan diri kita bereaksi. Nah, itu yang disebut dengan reaktif. Makanya catat, hidup itu responsif tetapi tidak reaktif. Responsif tetapi tidak reaktif, ya, itu. Ketika kemarahan itu meningkat, nih kasih tahu, pikirkan oleh kita, konsekuensinya besar. Betul? Yuk kita sadari, ketika kemarahan itu meningkat, konsekuensinya besar. Ada nggak sekarang orang yang sedang menanggung konsekuensi dari kemarahan yang besar? Ada? Ada? Bisa ngasih contohnya? Hah? Jangan bicara orang, bicara diri kita sendiri. Ketika kemarahan itu meningkat, konsekuensinya besar. Kita marahnya tidak terkendali, mukul orang. Orang kemudian lapor ke polisi, kita bisa ngaringkuk di penjara. Setelah masuk penjara baru sadar, duh, gara-gara saya tadi mukul. Coba kalau saya nggak mukul ya, saya nggak ada di sini. Jadi pikirkan oleh kita, setiap kemarahan itu meningkat, konsekuensinya meningkat.
Ini yang akan bisa mengendalikan kita. Jadi ayat yang tadi dikatakan wal kadiminal ghaid, kendalikan amarahmu. Karena apa? Kalau tidak terkendali, konsekuensinya terlalu besar. Kan ada tuh, mohon maaf, saking marahnya sama anak, sampai anak itu nggak diakui sebagai anaknya sendiri. Kan konsekuensinya terlalu besar. Kenapa? Ketika anak diusir dari rumah, bahkan tidak terpantau apa yang dilakukan oleh anak. Sagoreng-goreng lagi anak di rumah terpantau oleh kita, dibandingkan kalau anak itu kemudian diusir keluar, tidak terpantau lagi apa yang dia lakukan. Kenapa Kurawa itu kalah sama Pandawa? Gara-gara Pandawa diusir dari kerajaan. Akibatnya Pandawa itu tidak terpantau kekuatannya. Pada saat perang bingung kelimpungan Kurawa, gak tahu lagi kekuatan apa yang dimiliki oleh Pandawa. Coba tong diusir, ada di situ, terpantau kekuatannya. Mual eleh tak Kurawa. Itulah kemarahan. Begitu tidak terkendali, konsekuensinya besar. Gak usah bicara yang lain, apalagi menyebut nama orang. Jangan menghukumi orang, karena kita tidak tahu. Yang beredar sekarang ya, berita-berita itu kita juga tidak tahu. Kita tidak menyaksikan peristiwa itu, kita pun cuma komentar apa yang dikomentari orang. Buat apa? Fakta yang sederhana, ada nggak orang masuk penjara karena tidak bisa mengendalikan amarah? Ada? Banyak. Karena dia tidak bisa mengendalikan amarah, apa? Istrinya dibunuh. Karena dia tidak bisa mengendalikan amarah, orang tuanya dibunuh. Dia tidak bisa mengendalikan amarah, bahkan anaknya dibunuh. Besar konsekuensinya. Yuk kita sadari, ketika kemarahan meningkat, konsekuensinya besar. Oleh karena itu saat kemarahan meningkat, langsung sadar, konsekuensinya gede ya. Bahaya, bahaya, bahaya. Turun lagi, turun lagi, turun lagi. Karena kemarahan itu dimulai dengan kegilaan dan berakhir dengan penyesalan. Karena kalau orang sedang marah, gila. Betul nggak? Makanya kemarahan itu dimulai dengan kegilaan dan berakhir dengan penyesalan. Tidak ada orang yang tidak mengakhiri kemarahan dengan penyesalan. Nih saya kasih tahu, banyak orang yang keluarganya berantakan. Mohon maaf, hidup sendiri-sendiri. Istri kita di mana? Kita di mana? Atau suami di mana? Istri di mana? Anak di mana? Gak tahu rimbanya. Karena kemarahan. Apa yang terjadi? Bubar semuanya. Mohon maaf, giliran anak mau nikah bingung, gak ada rimbanya. Giliran anak mau berkeluarga bingung, gak ada rimbanya. Giliran punya cucu bingung, cucu gak tahu nenek kakeknya. Kasihan kan anak yang lahir ke semesta ini. Para sahabat, grafik kemarahan terhadap konsekuensi begitu. Makin meningkat kemarahan, konsekuensi harus ditanggung makin besar. Yuk pulang, pulang. Jangan diikutin. Jika kita bersabar pada suatu saat dalam kemarahan, kita akan terhindar dari kesedihan ratusan hari. Paham maksudnya? Kalau kita bersabar pada suatu saat ketika kita sedang dilanda kemarahan, kita akan terhindar dari kesedihan ratusan hari. Ada nggak sekarang orang yang tidak sabar saat dia marah, meluapkan amarahnya, dan dia menderita ratusan hari? Ada? Ada apa banyak? Sekarang ini yang terjadi di kehidupan kita itu. Maaf ya, kemarin saya ketemu dengan para sahabat yang baru bergabung di kajian kita. Pengajian rajin, setiap
hari bahkan ngaji, seragamnya seminggu 7. Anak-anak semuanya mesantren. Ada yang pulang bibirnya bengkak karena dipukul. Ceritanya di lingkungan pendidikan. Tidak nurut, dipukul. Tidak hafal ayat, dipukul. Lalu saya bilang, kenapa anak kita dimasukkan ke lingkungan yang semacam itu? Bukannya anak kita ini pengen supaya dari gelap menuju cahaya. Kalau di lingkungan yang semacam itu nggak ada cahaya, anak kita yang gelap malah ditambah kegelapan baru. Ya. Bahkan kemarin saya ada tamu datang, sahabat kita. Dia cerita, dia sedang mengatasi suatu masalah. Apa? Jadi anaknya itu setelah keluar dari suatu lingkungan pendidikan tertentu, dalam tanda kutip nih, pesantren. Kenapa? Anaknya itu jarang pulang. Karena teman saya ini polisi, ditelusuri. Apa yang terjadi? Setiap dia pergi itu, pergi ke suatu hotel, ketemuan dengan temannya sesama jenis. Kenapa? Karena pada saat di lingkungan pendidikan itu, karena kamar mandi tidak ada, sedangkan diisolasikan di situ, yang perempuan dengan perempuan, yang laki dengan laki-laki, gara-gara mandi bareng sering, kan timbul tuh keinginannya pada sesama. Salah siapa? Saya bilang orang tuanya aja. Kenapa tidak menyelidiki dulu? Para sahabat, hidup itu normal. Laki dan perempuan itu harusnya bergaul seperti biasa, kayak di sekolah umum. Kalau laki dan perempuan dipisah, yang perempuan di sono dipisah, yang laki di sini, jangan salah kalau mereka kemudian timbul rasa pada sesama jenis. Salah sistemnya. Setelah anak kita begitu disalahkan, wah itu LGBT, lesbi, macam-macam, dihukum anak kita. Orang tua macam apa? Justru anak itu sedang butuh pertolongan. Kenapa? Korban dari sistem, karena orang tuanya tidak mengerti. Makanya hati-hati memasukkan anak kita lingkungan pendidikan yang benar-benar mendidik, ya. Kalau sudah jadi begitu, apa yang terjadi? Lingkungan pendidikan yang banyak menghukum tidak bagus. Hukuman itu kegelapan. Guru itu dari kata gu dan ru. Gu itu artinya kegelapan, ru artinya cahaya. Jadi guru harusnya orang yang bisa mengantarkan para siswa yang gelap itu menjadi penuh dengan cahaya. Tidak ada sistem pendidikan yang terbaik kecuali cinta. Harusnya anak-anak yang melakukan kesalahan itu, ya, bukan dihukum, kurang cinta itu. Kalau anak yang penuh cinta, tidak akan mungkin melakukan itu. Kita dengar ada berita baru di sebuah lingkungan pondok pesantren tertentu, seorang anak, ya, disiksa oleh kakak angkatannya. Kemana? Para pembina pesantrennya kemana? Kenapa itu dilegalkan? Kenapa itu diizinkan? Sudah meninggal, baru dibohongkan, meninggal sakit. Berita ini tiap hari meliputi kita, tapi kita nggak sadar-sadar. Ada apa sih? Ini masalah kesadaran. Karena kemarahan ada di mana-mana. Mohon maaf, pada diri seorang pembina yang namanya guru ada kemarahan. Pada diri yang namanya pembina yang namanya ustadz ada kemarahan. Pada diri yang namanya tokoh ada kemarahan. Ketika kemarahan belum terkendali, berarti dia bukan orang yang bertakwa. Karena ciri orang yang bertakwa itu dapat mengendalikan amarah. Wal kadhiminal ghaid. Bukan tidak boleh marah. Boleh nggak guru mendidik anak marah di sekolah? Boleh. Caranya seperti yang saya, marah secara asertif.
Marah dengan hormat, jangan memperlakukan siswa di depan siswa lain. Karena ada ya, memarahi siswa di depan siswa yang lain. Anak kita saja di rumah, ketika salah dimarahi dia di depan kakak adiknya, nggak terima. Apalagi ketika dimarahi di depan teman-temannya. Anak kita salah, datang ke rumah, kemudian bawa teman-temannya, dimarahi depan temannya, sudah jatuh dia martabatnya depan teman-temannya. Jangan heran kalau besok-besok nggak mau pulang ke rumah. Inilah kemarahan. Jadi jika kita bersabar pada suatu saat ketika kemarahan datang, percaya sama saya, kita akan terhindar dari kesedihan ratusan hari. Dan orang tidak akan punya waktu untuk kita jika kita selalu marah atau mengeluh. Ya, kalau kita selalu marah dan mengeluh, orang tidak punya waktu bersama kita. Ada nggak orang yang suka marah dan mengeluh dirindukan? Nggak ada. Makanya orang yang selalu marah dan selalu mengeluh, maaf ya, tidak akan dirindukan orang, karena orang tidak punya waktu untuk bertemu Anda. Kenapa kita harus menjaga amarah? Karena keputusan yang dibuat dalam kemarahan tidak masuk akal. Ulangi lagi. Kenapa kemarahan harus dikendalikan? Karena keputusan yang diambil dalam keadaan marah itu tidak masuk akal. Coba aja. Dalam keluarga, suami istri, anaknya kecil-kecil, memutuskan diri untuk berpisah. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Tetapi memang kemarahan itu selalu menimbulkan keputusan yang nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Makanya anak itu lahir ke dunia itu harus jadi pengikat sebetulnya bagi suatu pasangan. Harusnya jaga demi anak, karena anak itu dititipkan semesta kepada kita, betul nggak? Udah gitu ditinggalkan oleh kita. Coba kita yang menjemput anak itu dari langit ke bumi, dan setelah di bumi ditelantarkan oleh kita. Harusnya kita tanggung jawab setelah kita jemput dari langit ke bumi, antar anak kita dari bumi ke langit. Itu tugas orang tua. Kalian yang telah menjemput dari langit ke bumi, dan kalian harus bisa mengembalikan lagi itu anak supaya balik lagi ke langit. Gimana caranya? Sekali lagi, untuk orang yang selalu marah, selalu mengeluh, selalu protes, maaf ya, kalian tidak akan punya banyak waktu untuk bertemu orang, karena orang malas bertemu Anda. Menghindar menjadi marah berarti kita membiarkan orang lain menghukum diri kita sendiri. Coba perhatikan, ada orang yang marah-marah di jalan, orang lewat, saya yakin semua orang yang lewat akan menghukumi dia sebagai orang yang pemarah setidak-tidaknya, betul nggak? Orang yang tidak baik, tidak bisa mengendalikan diri. Pagi-pagi saya jam 7, sekarang kalau ngajar jam 7 di UPI, saya keluar dari pintu Sariwangi itu jam 6 udah penuh tuh mobil sampai atas tuh, yang mau belok di tanjakan no gitu. Luar biasa itu, terasa sekali sekarang tuh, yang punya mobil banyak sekali. Dulu ketika saya pindah ke Sariwangi ya begitu, sekarang begitu. Jam 6 saya udah paling pagi itu turun dari rumah, itu udah penuh. Jadi saya harus antri sampai, nah, begitu sampai di Jerokaso itu ada tanjakan tuh, ada 2 mobil yang tabrakan. Maaf ya, yang satu supirnya ibu, yang satu juga supirnya ibu. Teriak-teriak malah. Wow, saling menyalahkan.
Maaf ya, dua-duanya juga pakai baju muslim. Satu sudah mengganggu jalan orang, betul? Yang kedua, dia sedang dihukumi oleh orang lain, dan dia ketika marah-marah itu tidak sadar kalau dia sedang membiarkan dirinya sedang dihukumi oleh orang lain. Setidak-tidaknya kan rendah sekali, betul nggak? Sudah, mobil itu tabrakan, tinggal dibawa ke bengkel. Ini masalah keahlian nyetir aja kalau saya lihat ya, karena dua-duanya belum bisa nyetir, tapi kan nggak mau disalahkan. Ya. Kayaknya kalau satu bapak satu ibu kayaknya masalahnya tidak begitu. Ini dua-duanya ibu. Sama apa ya? Bukan. Ini kejadian nyata kok. Jadi semua terhambat karena itu, nggak mau ngalah. Padahal sederhana, tinggal saling minta maaf karena sama-sama nggak bisa nyetir gitu aja kok. Yuk kita sama-sama ke bengkel kan gitu, tanggung renteng lah berdua, ada salah dua-duanya. Ini masing-masing pengen disebut benar. Benar maksud saya? Oke, ya. Jadi saya mau kasih tahu, kemarahan itu emosi yang baik atau tidak baik? Jelas emosi yang tidak baik. Oleh karena itu, buat apa? Mengekspresikan kemarahan adalah bentuk membuang sampah sembarangan di depan umum, betul? Kita tidak pernah membuang sampah di depan umum, alhamdulillah secara fisik. Tetapi mengekspresikan kemarahan itu sebetulnya bentuk buang sampah sembarangan di depan umum. Maaf ya, ada nggak orang kalau lagi demo marah-marah? Ada nggak orang lagi protes marah-marah? Sedang apa sebetulnya dia? Sedang buang sampah sembarangan di depan umum. Apalagi menghujat si A, menghujat si B, betul nggak? Menjelekkan si A, menjelekkan si B. Apalagi karena kemarahan itu kan menular, betul nggak? Kemarahan dia di pengeras suara, didengarkan oleh yang lain, memicu kemarahan orang lain. Pada belum tentu yang dia bicarakan itu benar, betul nggak? Aduh, dampaknya luar biasa. Makanya wajar kalau sekarang ini ruang kehidupan ini sudah penuh dengan polusi kemarahan. Kenapa? Yuk kita lihat. Orang lagi marah, bernapas nggak? Bernapas kan? Iya. Kalau orang lagi marah, napasnya lebih cepat. Masuk keluar lebih cepat lagi. Berarti napas itu menyaksikan dia. Dan saat dia keluar, dia membawa semua energi kemarahan ke ruang kehidupan ini. Bayangkan, ruang kehidupan ini begitu besar dan padat dengan polusi kemarahan. Makanya ada orang bijak yang mengatakan kemarahan itu adalah kegilaan singkat. Jadi sebenarnya orang yang marah itu gila sebentar. Ini kalau nggak mau disebut orang gila, mulai sekarang jangan marah. Ingat kata-kata saya. Menurut saya kemarahan adalah gila singkat. Pokoknya orang marah itu gila singkat. Nah kalau marahnya terus menerus, ya gila beneran itu. Ini yang malah sebentar. Ada berita baik dari saya, gila singkat, tapi sudah gila, tapi singkat. Nah kalau marahnya terus menerus, yaitu gila beneran. Pokoknya nanti kalau mau marah, langsung nih masuk restoran, kemudian lama pesan air terdatang-datang, pesalah mau marah, langsung ingat marah itu gila singkat. Jadi walaupun singkat kan sudah gila. Jadi ingat sama kata-kata saya. Daripada marah ya. Karena walaupun singkat tetap aja gila. Itu sebabnya pesan saya satu. Apalagi kalau mau tidur Bapak Ibu,
Jangan saja membawa kemarahan. Pokoknya sebelum berbaring tidur, usahakan kemarahan itu sudah selesai. Usahakan. Apalagi mau tidur berdua, marah-marah. Waduh, nggak kebayang ya. Satu kasur marahan coba. Kan pura-pura tidur, ya sampai pagi nggak tidur kan. Dan saya ingin menyampaikan bahwa kemarahan itu hanya terjadi di dalam dadanya orang bodoh. Udah gila, bodoh lagi. Ya, bagaimana nggak bodoh? Ya, karena orang yang marah itu melakukan tindakan yang tidak berguna. Betul nggak? Iya, makanya di Quran dikatakan ciri orang yang beriman itu salah satunya tidak pernah melakukan tindakan yang tidak berguna. Jadi oleh itu maka kemarahan itu hanya ada di dalam dada orang yang bodoh. Jadi sudah gila, bodoh lagi. Menggenggam kemarahan itu tak ubahnya menggenggam aspal panas di tangan kita untuk dilemparkan pada orang lain. Maka kita akan terbakar lebih dahulu. Ayo kita lihat. Pernah lihat aspal yang sedang dibakar? Cair kan? Nah, orang yang menggenggam kemarahan sebetulnya seperti dia sedang menggenggam aspal panas itu di tangannya. Dan kemudian aspal panas itu dilemparkan pada orang lain. Kena nggak sama orang lain? Bisa kena. Tapi siapa yang pertama terbakar? Dirinya sendiri. Setelah dia membakar dirinya sendiri, dia membakar orang lain. Itulah orang marah. Makanya orang marah itu, aduh, satu aja membuat rumah kita gak nyaman. Apalagi kalau berjamaah, coba. Yang marah satu aja udah membuat situasi. Karena apa? Karena marah itu menular. Gak nyaman energinya. Ya. Jadi seperti menggenggam aspal yang panas. Oleh karena itu maka kemarahan akan membuat kita lebih kecil, sementara pengampunan akan memaksa untuk kita tumbuh melampaui diri kita yang sebenarnya. Sekarang balik lagi kita ke ayat yang tadi. Jadi menurut Quran, orang yang bertakwa itu adalah orang yang pandai mengendalikan amarah. Yuk sekarang kita tanya, sebelum saya tutup, apakah saya layak disebut orang yang bertakwa? Jawab dulu. Nah, tuh sok ngaku-ngaku. Karena selama ini kalau kita sudah pakai baju seperti ini, orang bertakwa. Yang bapak-bapak sudah pakai baju takwa, apalagi buatan pasar baru, nama bajunya aja baju takwa. Betul? Kalau kita sudah ngaji Quran, ya, berjam-jam kita ngaji sampai kita gak dapat apa-apa karena gak ngerti semua. Dan setelah itu kita masih ngaku orang yang bertakwa, gak ada di Quran. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Karena di Quran teknisnya tidak ada, makanya hari ini saya kasih. Mau pilih marah yang mana? Mau pilih marah yang tipe ada apa? Pasif agresif, atau mau pilih marah yang tipe agresif terbuka atau asertif? Semua pilihan ada pada diri kita. Jadi oleh karena itu maka marah itu ternyata boleh asal terkendali. Jadi kalau ada orang yang sudah bisa mengendalikan amarahnya, itulah orang yang bertakwa beneran.
Jadi sebetulnya Quran itu sudah ngasih indikator-indikator yang jelas. Cuma kita bikin indikator sendiri yang keluar dari Quran. Betul nggak? Orang yang bertakwa itu apa? Orang yang rajin tahajudnya. Dahaya di Quran. Orang yang bertakwa itu apa? Orang yang rajin sholatnya. Dahaya. Sholat, tahajud dan lain-lain, semua ritual agama itu hanya sarana untuk membangun dia jadi orang yang bertakwa. Tetapi Quran mengatakan ciri orang yang bertakwa itu yang kita baca hari ini saja udah 3. Ayo, 1, membahagiakan orang lain baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Awas, kalau membahagiakan orang lain dalam keadaan lapang saja belum takwa. Belum. Baru disebut takwa kalau sudah bisa membahagiakan orang dalam keadaan sempit. Ini ujiannya luar biasa. Dan saya mengalami dalam hidup saya luar biasa, yang ini yang susah. Karena apa? Punya duit kan sakit itu. Datang orang butuh duit sakit itu. Coba. Situ. Jadi yang pertama, yang kedua, ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Mengendalikan. Sekali lagi, boleh marah, tapi syaratnya tadi tenang marahnya. Ya, nanti ulang lagi kalau belum nyatat nanti. Sudah jelas. Yang ketiga, orang yang bertakwa itu adalah orang yang gampang sekali memaafkan kesalahan orang lain. Di majelis taklim saja ada gontok-gontokan, ada kelas ini, kelas itu karena beda tas. Ya. Sampai ada tuh di kampus ya, pengajian komunitas istri-istri guru besar. Aneh kata saya, aneh. Jadi kalau yang guru kecil nggak boleh gabung. Suaminya harus guru besar, baru istrinya boleh ngaji. Ngaji aja pakai batasan kayak gitu. Seakan-akan istri guru besar itu lebih mulia dari guru kecil. Aneh. Menurut saya itu kemarahan, ketakutan itu. Aneh sekali. Harusnya yang gak usah dibatasi, betul nggak? Karena kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan manusia itu hanya dilihat dari ketakwaannya. Dan orang yang bertakwa itu cirinya tadi, yang hari ini 3, ulangi lagi, membahagiakan orang lain dalam keadaan sempit maupun lapang. Yuk, saya akan mengajak para sahabat semuanya, kita berbagi dalam keadaan sempit, keren. Nilainya lebih keren daripada itu. Itu yang contohkan Nabi. Nabi mau minum susu, tunggu dulu, nggak langsung diregot. Barangkali ada tetangganya yang butuh. Betul. Begitu ditunggu, ada tetangga yang butuh, kasih susu. Takwa tuh begitu ternyata ya. Jadi bukan ritualnya banyak, ritual itu hanya jalan menuju ke sana. Nah sekarang pertanyaan, kalau ritual agama yang kita lakukan ini tidak mendorong kita memiliki ciri-ciri yang tadi, berarti ritualnya ada yang harus diperbaiki. Berarti sholatnya harus diperbaiki, betul nggak? Tahajudnya harus diperbaiki, ya toh? Iya. Kaji Qur'annya harus diperbaiki, karena nggak ada kajiannya, ya. Karena tadarus Al-Quran itu tadarus, ya Allah, tadarus itu artinya mengkaji, bukan membaca. Dan sekarang tadarus jadi membaca. Dan luar biasa, kalau kita sudah membaca, apalagi pakai speaker, apalagi tetangga bilang, wah bacaannya makhrajnya keren, besok lebih kencang lagi speakernya. Padahal nu maca teu ngarti, nu ngadenge ge sarua. Sudah dibaca ayat ini, sudah berulang-ulang. Sudah dibaca ayat ini berulang-ulang.
Sudah dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Karena nggak ngerti, datar. Padahal sedang cerita orang yang bertakwa. Ya. Kemudian kata Allah, siapa orang yang bertakwa itu? Dijelaskan. Alladzina yunfiquna fi sarri wad-dharra'i wal kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang baik. Siapa orang yang baik? Bukan baik menurut Anda. Orang baik itu cirinya 3. 1, suka membagikan orang dalam keadaan lapang maupun sempit. 2, mengendalikan amarah. 3, memaafkan orang lain. Kira-kira dari penjelasan ini bisa ngukur diri kita sekarang? Itu, alhamdulillah hari ini saya tahu siapa diri saya. Ternyata takwa saya baru 1/sekiannya. Betul nggak? Dari 3 ciri itu baru berbagi kalau lagi lapang. Tage ari ingat. Luar biasa ya. Betul nggak? Nah sekarang mohon maaf, benghar, bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah. Itu sawah nu abdi, itu iya gunung nu abdi, ya pare nu abdi. Boro-boro berbagi lagi sempit, lapang saja tidak berbagi. Tidak termasuk orang yang bertakwa. Kesinggung sedikit langsung meluap-luap, tidak bertakwa. Nyeri hatehan, dendaman, keun sia. Bukan yang bertakwa. Makanya kalau saya ditanya, ieu sawah satu tung deuleu ari gaduh ayah guru nu mana? Tuh nu teu kadeuleu. Nggak ada sawah kita, nggak ada ladang kita. Yang ada tuh kita punya sawah, kita punya ladang. Toh semua kita ujung-ujungnya akan dikubur dalam tanah. Yang ada itu bukan tanah ini milik saya. Yang benar itu saya milik tanah. Tanah dimiliki kita sepanjang umur kita, tapi kita dimiliki tanah abadi. Itu dati baralik aya nama, ya. Kita menyebutkan tanah milik saya, pada yang benar tuh saya milik tanah. Sekarang saya sedang diberi izin oleh tanah untuk memanfaatkannya. Gitu saja, gak ada milik. Makanya jangan takut kehilangan, karena kita memang tidak memiliki. Mencoba memiliki menjadi takut kehilangan. Makanya orang yang tidak mencoba memiliki tidak pernah takut kehilangan. Bagaimana kita merasa kehilangan sesuatu yang bukan milik kita? Tidak memiliki. Sederhana kan? Oke. Jadi terasa sekarang ciri-ciri ini? Nah, bukan hanya terasa, saya kasih tahu caranya. Kalau sudah memilih tipe kemarahan nomor 3 yang asertif, sok kita mulai. Boleh marah, tetapi caranya sudah dikasih tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.